habis gelap terbitlah terang. Jangan pernah menyerah dengan situasi yang sulit. Terus berjuang dan jaga harapan. Jadilah wanita tangguh dengan penuh prestasi. Saya Henderina S. Yaskoda, SPMSD, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengucapkan selamat Hari Kartini bagi perempuan-perempuan tangguh Indonesia, terkhusus perempuan-perempuan tangguh di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadilah perempuan yang senantiasa berprestasi, kreatif, penuh inovasi, dan bermanfaat. Ayo, dengan menjadi wanita terbaik, kita hidupkan semangat Kartini, yaitu semangat berkarya, membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Kartini bagi semua perempuan Indonesia, khususnya perempuan Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Mama. Bolehkah saya minta waktu sebentar? Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan. Nama saya Indri Lelo, asal instansi saya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau boleh saya tahu, saya bicara dengan Mama siapa? Yuli Bureni. Asal Mama dari mana? Amarasi. Dari Amarasi. Oke. Sudah berapa lama Mama bekerja sebagai penenun? 4 tahun. Keterampilan yang Mama miliki ini, Mama belajar sendiri atau Mama mengikuti kursus? Belajar sendiri. Oke. Hal yang tersulit dari proses menenun ini apa ya? Ikat. Oh, proses mengikatnya. Itu membutuhkan waktu berapa lama? 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. Untuk menghasilkan satu kain ini, kira-kira kita butuhkan berapa waktu? Mulai dari awal penenungan, bahan benang, penyusunan motif, pencelupan, pemiringan, sampai kita tenun. Itu 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. Ya. Terus nanti hasil yang dari tenunan ini kembali ke sini atau dijual di luar? Kembali di logistik. Kembali ke logistik. Logistik baru ke toko. Ke toko. Jadi Mama sudah punya anak? Apakah anak Mama juga menekuni hal yang sama atau diajarkan? Karena kita tahu sekarang kan generasi muda agak sedikit kurang peka dengan hal-hal seperti ini. Apakah diajarkan juga? Diajarkan juga. Oh, baik. Oke. Mama, ini kan dalam rangka Hari Kartini, menyongsong Hari Kartini. Menurut Mama, apa makna Hari Kartini untuk Mama? Untuk menurut Mama, kita harus mengembangkan minat dan bakat menghasilkan, bisa menghasilkan, menjadi perempuan yang produktif baik. Ya, bisa mandiri. Terus pesan Mama untuk para generasi muda, khususnya putri-putri, kalau Mama punya putri, apa pesan Mama untuk melanjutkan perjuangan Kartini seperti Mama ini? Bisa meneruskan meneruskan usaha biar bisa lebih berkreatif ya. Ada usaha. Dari sini mulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 8 sampai jam 4. Oke, baik Mama. Terima kasih atas waktunya yang telah mengizinkan saya untuk mewawancara Mama. Terus berkarya, terus produktif, terus menjadi perempuan
Nusa Tenggara Timur yang tangguh. Terima kasih Mama, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang adik-adik. Mari silakan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Maaf ini sebentar mengajar. Ya. Saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktu mengajarnya Ibu. Namun saya membutuhkan sedikit waktu Ibu untuk bertanya tentang profesi Ibu dan juga itu dalam rangka Hari Kartini. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Indri Leo, asal instansi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau boleh saya tahu Ibu namanya siapa? Nama lengkap saya Maria Vincent Gala, biasa disapa Vince. Vince Gala, yang saya guru kelas 6 di SDK Santo Jepsa. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama Ibu berprofesi sebagai guru? Saya jadi guru dari tahun 86 setelah saya tamat SBD sampai sekarang. Sudah kira-kira 36 tahun ya. 36 tahun di sekolah ini saja atau sebelumnya? Sebelumnya tuh. Sebelumnya pernah di sekolah lain? Oke, pernah di MD setelah saya tamat SBD. Masih muda itu sebagai tenaga lepas. Dari gaji, terus ikut sampai ke Kupang, mengajar di sini dan sampai saat ini. Baik, Ibu sekarang berada di kelas 6. Oke. Di masa pandemi ini kan hampir kita tahu bahwa hampir mau 3 tahun bahwa anak itu proses belajarnya itu off dan online, jadi kurang intens. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Oke, baik, terima kasih, betul sekali. Karena pandemi ini membuat kita jadinya semua serba online, menjadi barang baru buat kita. Untuk pandemi pertama, saya mengajar di kelas 1, posisi saya dengan segala keterbatasan menggunakan sarana teknologi, pakai aplikasi Jitsi Meet, mengajar daring. Ada hari yang daring, ada hari yang saya offline, kirim tugas. Tahun berikut juga sama, masih pandemi, juga sama seperti itu. Tahun ini juga pun demikian, tapi kita beruntung karena pada masuk semester 1 sudah tatap muka walaupun terbatas. Kendalanya memang sangat besar ya. Pandemi. Mau tidak mau kita tetap maju. Terus bisa menceritakan sedikit suka duka Ibu, karena ini bukan memegang kelas 6, kelas yang akan berkelanjutan di SMP. Apakah ada suka duka selama ini atau seperti biasa saja? Oke, kalau suka duka yang pasti ada. Kalau sukanya, kalau memang saat kita memberikan materi, mereka bisa menjawab pertanyaan, menyelesaikan soal, itu kan buat kegembiraan bagi seorang ibu guru apalagi. Dukanya jika misalnya mereka malas menyelesaikan tugas yang diberikan, ada kalanya yang tidak masuk sekolah karena tidak alasan tidak jelas, terlambat juga kerja PR, nilainya di bawah KKM, buat kita jadinya putus asa. Tetapi namanya guru, mereka merupakan kita punya, orang bilang kita punya anak, perlakuan macam yang salah diperbaiki supaya bisa menjadi maju. Berarti tujuan seorang guru itu sangat mulia ya, untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, dan pendidikan itu juga sangat bagus yang dilanjutkan dengan pendidikan yang berkarakter untuk anak-anak, sehingga mereka juga punya budi pekerti luhur yang baik. Sekalian juga mungkin meneruskan pesan dari RA Kartini bahwa dulu itu kan yang sekolah itu kan kalau perempuan adanya di belakang. Nah, kita lihat sekarang dari kelas ini saja mungkin banyak perempuan ya. Kelas ini mungkin lebih banyak perempuan. Kartini betul-betul ya menyadarkan dan mendorong perempuan itu maju lebih sejajar daripada dengan Terus apa makna Hari Kartini untuk Ibu sendiri? Dengan melihat sejarah yang kita baca, kita pelajari dari sekolah, bagi saya memperingati Hari Kartini merupakan
membangkitkan kaum wanita, kaum perempuan untuk terus maju, percaya diri, tidak putus asa, menggapai cita-cita supaya kita setara dengan laki-laki. Karena perjuangan kita adalah perjuangan emansipasi, mengangkat derajat kaum wanita. Jadi kita perempuan dengan memperingati hari ulang tahun Kartini, kita harus bangga bahwa satu-satunya perempuan yang berantas, orang bilang dari kebodohan tadi, terang, dari gelap menjadi terang. Kita berani dengan membuat hal-hal yang positif di berbagai bidang kerjanya masing-masing, terus meraih impian dan cita-cita. Menurut saya seperti itu. Kalau begitu, apa pesan Ibu sebagai seorang guru untuk generasi muda, sebagai Kartini muda, khususnya untuk putri-putri? Oke, untuk pesan saya, betul saya guru, basicnya guru, untuk anak perempuan, yang pertama, mereka tidak boleh merasa minder dengan laki-laki, karena kesetaraan gender itu perlu tingkat. Terus meraih impian, belajar dengan sungguh-sungguh. Terus tinggal ngerasa, rela berkorban. Dengan pandemi seperti ini, kita jangan tertinggal. Kaum perempuan terus maju. Di sini kalau kita lihat prestasi, perempuan biasanya lebih diunggul pada laki-laki untuk zaman sekarang kalau saya lihat. Karena perempuan itu pertama saya lihat mereka kemauan lebih tinggi pada laki-laki. Makanya saya pesan untuk kaum perempuan terus berusaha, jangan pantang menyerah. Walaupun pandemi depan mata, jadi untuk anak-anak saya yang perempuan, mari ikut jejak Kartini. Kartini saya pernah baca di filosofinya, saya tulis daripada dia bilang apa? Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan sempurna datang padamu. Ini Kartini dulu. Ya, seperti itu. Itu adalah salah satu kutipan dari Raden Kartini yang dituangkan di dalam buku Hadis Gelap Terbitlah Terang. Betul sekali. Oke. Jadi ada satu juga kutipan dari Raden Ajeng Kartini adalah banyak hal yang bisa menyatukan dirimu, tetapi satu-satu hal yang bisa benar-benar menyatukan diri adalah sikap dari diri kita sendiri. Kita mau maju atau tidak. Oke, saya terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan buat Ibu Vince yang mengajar kelas 6 SDK 1 YSM 1 yang saya menganggap sebagai salah satu wanita tangguh karena mempunyai profesi ganda selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Tetap memberikan yang terbaik, sumbangsih yang terbaik untuk penerus nusa dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bisakah saya minta waktu Ibu sebentar untuk bertanya Ibu tentang profesi Ibu dan makna hari Kartini? Oh ya baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ingrid Remo, asal instansi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, bisa Ibu perkenalkan nama Ibu dan jabatan Ibu sekarang? Baik, terima kasih. Saya nama lengkapnya Koni Sahetapiengel. Saya bertugas di Kejaksaan Tinggi NTT sebagai koordinator. Koordinator yang pada saat ini bertugas di bidang datum. Sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai seorang jaksa? Kalau bekerja di kejaksaan tahun ini ya per Desember genap 20 tahun. Kalau sebagai jaksanya 17 tahun tahun ini. Untuk profesi jaksa khususnya perempuan ya. Kalau untuk NTT sendiri mungkin masih sangat sedikit ya Ibu ya. Atau iya, terutama untuk putri daerah ya. Apa makna hari Kartini untuk Ibu? Apa maknanya? Yang kedua, apa pesan Ibu
sebagai wanita, salah satu wanita tangguh yang kita tahu yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk generasi Kartini yang akan meneruskan perjalanan. Baik, jadi kita sebagai kaum wanita yang tinggal di Indonesia, saya, ibu-ibu juga, Ibu Indri dan ibu yang lain, kita harus sangat berterima kasih kepada seorang wanita yang luar biasa yang namanya Kartini. Kita tahu bahwa dia hidup di zaman penjajahan. Kita tahu pada saat itu budaya masih sangat melekat yang namanya patrilineal, garis keturunan dari seorang laki-laki itu di Indonesia masih sangat kuat. Nah, kita tahu termasuk di NTT mungkin adalah 1-2 daerah yang masih matrilineal, tetapi pada umumnya semuanya adalah patrilineal, sehingga menempatkan kaum laki-laki itu dengan derajat yang sangat tinggi sekali dibanding dengan kaum perempuan. Apalagi di zaman Kartini dulu, kaum perempuan hanya tempatnya di dapur, tidak boleh menyumbang pikiran apapun untuk kehidupan keluarga maupun sosial. Jadi kita semua yang ada pada saat ini harus berterima kasih kepada Kartini. Saya bisa sebagai jaksa, atau Ibu Indri bisa ada duduk di birokrasi juga. Itu semua karena Kartini. Dia adalah wanita hebat yang berjuang di zaman dahulu kala, dan kitalah yang menikmati saat ini. Pesan Ibu Woni untuk generasi muda? Kalau mau dibilang generasi saat ini, generasi yang sudah sangat jauh berbeda kehidupannya dengan kita dulu yang masih muda. Dan memang globalisasi saat ini kita tidak bisa menahan yang namanya pengaruh dari luar yang begitu keras. Jadi walaupun kita berusaha membina anak-anak itu di rumah dengan pola yang berbagai macam cara, tetap yang namanya mereka lebih sering belajar dari yang namanya gadget. Pokoknya dari dunia, pengaruh dari dunia luar itu sangat besar. Jadi yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak itu hanyalah urusan dia dengan yang punya kehidupan. Itu saja. Terus pesan saya untuk generasi-generasi muda, khususnya yang perempuan, berdirilah di atas kaki sendiri, karena 1 detik ke depan pun apapun yang terjadi di dalam hidup kamu tidak bisa menebak. 1 detik saja ke depan kamu tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu harus berusaha berdiri di atas kaki sendiri. Tidak perlu menjadi hebat, tidak perlu menjadi sesuai dengan maunya siapa atau siapa. Cukup jadi diri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan jangan pernah menggantungkan harapanmu kepada orang, situasi, atau apapun juga di luar kamu. Jadi semua itu bergantung kepada diri sendiri. Kamu bahagia, baru kamu bisa membahagiakan orang lain. Tidak mungkin kamu tidak bahagia terus kamu akan membahagiakan orang lain. Itu tidak mungkin. Jadi harus tetap kuat, harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tapi bukan berarti bahwa menempatkan laki-laki juga di bawah daripada kamu, tidak. Kita tidak bisa menyangkali kodrat bahwa kita memang harus tunduk kepada laki-laki, kita harus menghormati, tetapi tetaplah jadi diri sendiri dan berdirilah di atas kaki sendiri. Baik, terima kasih Bu Poni. Jadi pesan dari Ibu Poni seorang jaksa wanita adalah kita sebagai perempuan harus mandiri, harus bisa mampu berdiri di kaki sendiri, tidak mengharapkan lebih dari yang lain. Dalam arti adalah kita mencintai diri kita sendiri, berani menjadi diri kita sendiri. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa banyak yang bisa menyatukan dirimu, tetapi ada hal yang bisa lebih menyatukan dirimu adalah sikap kamu sendiri. Seperti yang Ibu Poni jelaskan bahwa semua tergantung kepada pribadi kita sendiri. Sangat betul. Oke, baik Ibu Poni, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sangat bermanfaat. Sekiranya infonya ini kita bisa share kepada yang lain. Terima kasih Bu Poni, selamat siang. Terima kasih semua, selamat siang, Tuhan memberkati. Saya Konisa Hetapi dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Sebagai wanita Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada wanita-wanita tangguh Indonesia, terkhususnya yang ada di NTT. Tetap semangat, tetap percaya diri, tetaplah jadi diri kita sendiri. Kita bisa jadi terang di tengah kegelapan. Terima kasih.